Taib, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah ta'ala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 pondasi utama dalam beragama yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Taib. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti dari kitab ini, yaitu penjelasan tentang apa 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Jika di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah, ya, pengantar untuk masuk ke pembahasan ini, maka inilah bab inti dari kitab ini. Taib, di halaman 23. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa'idha qila laka, jika ada yang bertanya kepadamu, mal usulus salasah allati yajibu alal insani ma'rifatuha, apa 3 pondasi yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Fakul ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah pertanyaan itu dengan mengatakan, ya, pondasi pertama yang harus diketahui adalah hamba itu mengenal siapa Rabbnya. Kemudian pondasi yang kedua mengenal apa agamanya, dan yang ketiga mengenal siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pensyarih. Qala syarih waffaqahullahu ta'ala, lamma bayyana al-musannif rahimahullah anna jami'an nasi makhluquna lil ibadati wa ma'muruna biha. Tatkala Syekh telah menjelaskan anna jami'an nas, bahwasanya seluruh manusia makhluquna lil ibadah, diciptakan untuk beribadah, wa ma'muruna biha, dan diperintahkan untuk beribadah. Hadis ini kembalinya ke al-ibadah. Maka sekarang zakara, beliau menyebutkan, annahu yajibu alal insani ma'rifatu usulin salasah, bahwasanya wajib atas manusia untuk mengenali 3 pondasi ini. Untuk mengenali 3 pondasi ini. Jadi di sini lihat korelasi dengan muqaddimahnya. Di muqaddimah kita dijelaskan manusia diciptakan untuk ibadah. Berarti poin utamanya itu ibadah. Nah, sekarang Syekh membahas tentang bahwasanya ada 3 hal yang penting untuk diketahui. Berarti 3 hal ini, ya, ada kaitannya dengan ibadah. Ya, 3 hal ini ada kaitannya dengan ibadah. Apa itu kaitannya? Li'annahu la yumkin al-qiyamu bil ibadah illa bi ma'rifati salasati umurin. Di bawahnya, ya, bahwasanya tidak mungkin kita menegakkan ibadah kecuali dengan mengenal 3 hal ini. Nah, ini hubungan antara muqaddimah, ya, penjelasan di wa ma khalaqtul jinna wal insa itu, ya, ini dia hubungannya dengan al-usul as-salasah ini. Ya. Jadi al-usul as-salasah, 3 pondasi ini harus diketahui oleh setiap muslim agar apa? Agar dia bisa beribadah. Ya, karena ibadah itu tidak akan ada tanpa adanya 3 hal ini. Awwaluha ma'rifatul ma'bud. Nah, pondasi yang pertama adalah mengenal ma'bud, sesembahan. Allazi tuj'alu lahul ibadah, yang kita jadikan ibadah itu hanya untuk dia. Siapa dia? Wa huwallahu azza wajal. Ya, ini yang harus pertama kali kita jelaskan kepada setiap orang, yang terutama yang baru masuk Islam. Kita jelaskan bahwasanya Rabb yang kamu sembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'rifatul muballigh anil ma'bud wa huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengenal muballigh. Muballigh artinya yang menyampaikan. Menyampaikan dari siapa? Dari ma'bud, dari sesembahan. Mubalik yang menyampaikan, ma'bud itu sesembahan, yaitu Allah. Siapa yang menyampaikan kata ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah kepada manusia? Wa huwar rasulu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pondasi yang ketiga, ma'rifatu kaifiyatil ibadah wa hiyaddin. Kita mengenali kaifiyah, ya, prosedur ibadah itu seperti apa, tata cara ibadah itu seperti apa. Itu namanya kaifiyah. Wa hiya ad-din. Itu inilah yang maksud dengan agama. Jadi agama itu adalah kita mengenali kaifiyatul ibadah. Wa hadhihi hiyal usulus salasa ma'rifatul abdi rabbahu wa nabiyahu wa dinahu. Fal amru bihi mundarijun fil amri bil ibadah. Fal amru biha,
maka perintah dengan 3 hal ini, ya, perintah untuk mengenali 3 hal ini mundarijun, yang tercakup di dalam perintah untuk beribadah. Fakullu amrin bil ibadah huwa amrun biha. Hadhihi al-qaidah, ikhwah. Ya. Jadi setiap kali kita mendengar perintah untuk beribadah, itu sama dengan perintah untuk memahami 3 hal ini. Ketika Allah mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah, itu maksudnya Allah merintahkan kita untuk mengenal siapa Dia, mengenal siapa nabinya, dan mengenal apa itu Islam. Ya, jadi perintah untuk mengenali ini termaktub di dalam perintah untuk beribadah. Baik, fakullu amrin bil ibadah wa amrun biha. Semua perintah untuk ibadah berarti perintah untuk 3 hal tadi. Limadza? Li'annahu la yumkinul qiyamu bil ibadatil ma'muri biha illa bi ma'rifati man tuj'alu lahul ibadah. Ya, karena tidak mungkin kita menegakkan ibadah yang diperintahkan kecuali dengan mengenali, ya, untuk siapa ibadah itu kita kerjakan. Wa hadhihi hiya ma'rifatullah. Ini ya, maksud dari ma'rifatullah. Dan tidak mungkin juga ibadah itu tegak kalau kita tidak mengenali bima'rifati man yuballighu an dzalikal ma'budi ma lahu minal ibadah. Wa hadhihi hiya ma'rifatun Nabi SAW. Tidak mungkin juga kita menegakkan ibadah kalau kita tidak mengenal siapa yang menyampaikan, ya, agama ini kepada kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatil ibadati allati tuj'alu lidzalikal ma'bud wa hiya ma'rifatud din. Dan ya, tidak mungkin juga ibadah itu tegak, ya, kecuali dengan kita mengetahui, ya, hakikat ibadah itu seperti apa, ya, yang kita persembahkan kepada Allah itu ibadah yang seperti apa. Itulah yang disebut dengan ma'rifatud din. Jadi 3 pondasi utama ini kita mengenal tentang ibadah dari mana, siapa yang menyampaikan, dan bagaimana caranya. Ya, 3 pertanyaan ini yang paling penting untuk kita tahu. Ya, dari mana ibadah itu berasal? Dari Allah. Kepada siapa ibadah itu kepada siapa ibadah itu kita persembahkan? Kepada Allah. Ini ma'rifatullah. Kemudian siapa yang menyampaikan ibadah itu kepada kita? Rasulullah. Ini pondasi yang kedua. Kemudian bagaimana cara beribadah itu? Ini yang ketiga, ma'rifatu ad-din. Baik. Mafhum hadza? Baik. Fa idza su'ilta an dalilil usulis salasatil waridati fi kalamil musannif. Kemudian kalau kita mengatakan bahwasanya 3 pondasi ini harus diketahui, ya, apa dalilnya? Ya. Kalau ada yang bertanya kepada kita, mana dalil al-usul as-salasah ini yang disebutkan oleh musannif tadi? Maka katakan dalilnya adalah kullul ayatil qur'aniyyati wal ahaditsin nabawiyyatil amirati bil ibadah hiya mustamilatun 'alal amri bil usulis salasah. Maka semua ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan untuk beribadah itu mencakup perintah untuk melakukan atau untuk memahami tiga hal tadi, 3 pondasi tadi. Ya, jadi semua perintah Al-Qur'an maupun hadis, ya, perintah untuk beribadah itu juga adalah perintah untuk ma'rifatullah, ma'rifatu Rasul, dan wa ma'rifatu ad-din. Famasalan, contohnya, awalu amrin fil Qur'an, perintah pertama dalam Al-Qur'an, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ini perintah pertama dalam Al-Qur'an. Ya, kalau antum baca dari awal surat Al-Fatihah, ya, terus masuk Al-Baqarah, ya, perintah pertama yang antum temukan di situ adalah di ayat ke-21-nya nanti dari surat Al-Baqarah. Yaitu ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, perintah untuk ibadah maksudnya di sini, ya. Huwa dalilun 'alal usulis salasa. Inilah dalil atas usul salasa, ya. Li'annal ibadata allati umirna biha fi hadhil ayah la yumkin imtisaluha illa bi an na'rifal ma'budal ladzi tuj'alu lah. Karena apa? Karena tidak mungkin ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah itu di dalam ayat ini tidak mungkin kita imtisal. Apa itu imtisal? Mengerjakannya, menegakkannya, melakukannya. Tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah itu kecuali dengan mengenal siapa Rob yang kita sembah. Ya, gimana bisa antum menyembah sesuatu yang antum tidak kenal, begitu kan? Ya. Nah, jadi ada orang yang sholat,
Kemudian ditanya, untuk siapa kamu sholat? Saya nggak tahu. Ini nggak mungkin. Ya, nggak mungkin seperti itu. Ibadah itu nggak mungkin bisa ada, nggak mungkin bisa diterima oleh Allah kecuali kita tahu kepada siapa ibadah itu dipersembahkan. Baik. Dan inilah masuk ke kaidah, ya, ma la yatimmu bihil wajib fahuwa wajib, ya. Ya, jadi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu pun adalah yang wajib juga. Ya. Jadi ibadah itu hukumnya wajib. Ya. Ibadah itu hukumnya wajib dan dia tidak akan ada ibadah ini kecuali dengan mengenal 3 pondasi tadi. Berarti mengenal 3 pondasi tadi hukumnya wajib, gitu ya. Baik. Wa hadhihi hiya ma'rifatullah ma ma'rifati man yuballighuna 'anil ma'budi ma lahu minal ibadah id la tastaqillu 'uquluna bi ma'rifati ma lahu wa hadhihi hiya ma'rifatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma ma'rifati man yuballighuna, selain kita mengenal Allah, kita juga harus mengenal siapa yang menyampaikan kepada kita tentang Allah. Ma lahu minal ibadah, ya. Siapa yang menyampaikan kepada kita apa hak Allah dari ibadah. Malahu di situ artinya hak. Ya. Malahu artinya di sini hak. Ya. Baik. Jadi selain kita mengenal Allah, kita harus mengenal, ya, siapa yang menyampaikan berita tentang Allah kepada kita, siapa yang menyampaikan hak-hak Allah kepada kita yang berupa ibadah. La tastaqillu uquluna bi ma'rifati ma lahu, karena akal saja tidak bisa untuk mengenal hak Allah. La tastaqil artinya berdiri sendiri. Ya, akal itu tidak bisa berdiri sendiri untuk mengenali hak Allah. Ya, wa hadhihi hiya ma'rifatur rasul. Ya, nggak mungkin kita tanpa adanya Rasul kita tahu perintah sholat itu hanya dengan akal saja, nggak mungkin. Ya, antum gunakan logika untuk mencari tahu perintah sholat tanpa membaca hadis-hadis Nabi, maka itu mustahil. Baik. Jadi seorang hamba tidak mungkin mengenali perintah Allah kecuali melalui perantara Rasul. Ya, ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka menerima perintah langsung dari Allah setelah Nabi SAW. Maka ini termasuk kekufuran. Ya, karena perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah itu tidaklah kita ketahui kecuali, ya, dengan perantara Rasul. Taib. Ma'a ma'rifatil wada'i alladhi takunu alaihi tilkal ibadah wa hadhihi hiya ma'rifatud din. Begitu juga selain mengenal Allah dan Rasulnya, penting kita mengenal al-wada', ya, al-kaifiyah, ya, bagaimana caranya, ya, sifatnya, ya, ibadah tersebut. Wa hadhihi hiya ma'rifatud din. Fal usulus salasa muntazimatun fi kulli amrin bi ibadatillah. Maka kesimpulannya 3 pondasi tadi muntazimah, ya, termaktub, tersusun di dalam perintah untuk menyembah Allah. Nah, jadi perintah untuk menyembah Allah sama dengan perintah untuk mengenali 3 hal tadi. Baik. Kemudian lanjutannya, qala al-musannifu rahimahullah. Jadi itu kesimpulannya tadi, ya, perintah untuk bertauhid, ya, perintah untuk beribadah adalah perintah untuk melakukan 3 hal tadi. Karena mengenali 3 hal tadi itulah kunci untuk bisa, ya, menegakkan ibadah kepada Allah. Fa idza qila laka man rabbuk, kalau ada yang bertanya kepada kita, siapa Rabbmu? Faqul rabbiyallahu alladzi rabbani. Rabbku adalah Allah yang memeliharaku. Wa rabba jami'al alamina bi ni'mati. Dia adalah Rabb yang mengurus, mengatur, menghidupkan dan mematikan jami'al alamin, seluruh isi alam semesta ini, bi ni'matihi, dengan nikmat darinya. Wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada sembahan lain selain dia. Ya, wad dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Ya, segala sesuatu selain Allah itulah yang disebut dengan al-alam atau al-alamin. Ya, mulai dari benda mati, ya, manusia, hewan, tumbuhan, ya, malaikat, ya, jin dan semuanya, mereka itu semua dinamakan alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan
aku adalah salah satu dari alam tersebut. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, kalau ditanya lagi, gimana kamu mengenali Rabbmu? Ya, Rabbmu kan tidak kelihatan dia. Gimana kamu mengenalinya? Maka katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda, ayat artinya tanda-tanda di sini. Karena ayat Allah ada dua, ya. Nanti akan kita bahas itu. Ayat Allah yang pertama ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya siang, malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah, as-samawatus sab', 7 lapis langit. Wa man fihin, dan yang ada di 7 lapis langit tersebut dari para malaikat. Wal araduna sab' wa man fihin, dan 7 lapis bumi beserta apa-apa dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat, la khalqus samawati wal ardi, di surat Ghafir ya. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Wa qauluhu ta'ala min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, di antara tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan bersujud kepada matahari, jangan pula bersujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersujudlah engkau hanya kepada Allah alladzi khalaqahun, yang menciptakan hal-hal tadi, in kuntum iyyahu ta'budun, jika benar hanya kepada Dia engkau menyembah. Wa qauluhu ta'ala, dalil selanjutnya di surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, sungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam jangka waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahar, Allah Subhanahu wa taala menutupi malam hari kepada siang hari. Maksudnya apa? Malam hari mengikuti siang hari, begitu seterusnya. Yatlubuhu hasisan, mengikutinya bersegera. Wasyamsa wal qamar, maksudnya begitu siang datang waktu malam, begitu malam datang waktu siang, tanpa ada jeda di antara keduanya. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri, matahari dan bulan dan bintang-bintang musakhkharat, tunduk kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah Allah yang punya hak untuk menciptakan dan untuk memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha tinggi Allah rabbul alamin. War-rabbu huwal ma'bud, yang dimaksud dengan Rabb itu adalah sesembahan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai para manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi itu seperti hamparan. Was samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit itu sebagai suatu yang kokoh. Wa anzala minas samaa'i maa'a, Allah turunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dari air, dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi buah-buahan sebagai pemberian rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan kalian menjadikan ada sekutu-sekutu selain Allah sedangkan kalian mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah, yang menciptakan hal-hal yang kita sebutkan barusan yang banyak itu, itulah dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Qala syarih waffaqahullah, syara' al-musannif rahimahullahu yubayyinu al-asla al-awwal min al-usul ats-tsalatsa. Sekarang syara'a bimana bada, musannif yaitu Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab mulai untuk menjelaskan pondasi pertama dari 3 pondasi tersebut, yaitu ma'rifatul abdi rabbah. Ketika Syekh mengatakan fa idza qila laka man rabbuk, itu berarti masuk ke pondasi pertama itu.
Ya, faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'mati. Ar-rabbu huwallah. Rabb itu adalah Allah. Ya, itu di antara namanya. Maka ada dalam kitab Fikih Al-Asma'il Husna itu diurutkan nama-nama Allah dari yang paling agung. Ya, yang pertama itu adalah Allah, kemudian yang kedua Ar-Rabb. Wa rububiyyatuhu min tarbiyatihi al-khalqa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Kenapa Allah itu dinamakan Rabb? Rabb itu ya, rububiyah atau Rabb itu berasal dari kata tarbiyah. Ya, tarbiyah itu artinya merawat, mengasuh, memberi rezeki. Ya. Tarbiyatihi al-khalqa. Ya, Allah yang mentarbiyah makhluknya. Yang mentarbiyah artinya merawat makhluknya. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi kalau antum mengatakan menciptakan, itu bagian dari Rabb. Ya, Khaliq itu masih khusus itu. Kalau Rabb mencakup semuanya. Jadi zat yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, kemudian mematikan, ya, itulah dia yang disebut dengan Rabb. Jadi Rabb itu pencipta, pemelihara, yang menghidupkan dan yang mematikan, gitu ya. Itu mana dari kata Rabb. Ya kan, tapi Rabb biasanya diartikan dengan apa? Sesembahan, ya. Rabbul alamin, sesembahan. Ya, tapi mana Rabb secara sendirian itu adalah ya pencipta, kemudian yang merawat, ya, kemudian memberi rezeki, kemudian yang mematikan. Itu makna kandungan dari Rabb. Ya, sebagaimana itulah kandungan dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya kita mengetahui atau meyakini bahwasanya Allah, ya, itu yang satu-satunya yang berkuasa dalam 4 hal tadi: menciptakan, mematikan, memberi rezeki, dan mengatur urusan. Taib. Wa idza kana Allahu murabbihim wa lahu rububiyyatu alaihim. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang merawat kita, yang merawat kita sebagai makhluk, wa lahu rububiyyah alaihim, ya, dan dia punya sifat rububiyah atas para makhluknya, fahuwal mustahiqu an yakuna ma'budahum, berarti dia yang berhak untuk disembah. Ibaratnya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, dia berhak mendapatkan terima kasih dari kita, gitu kan? Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling maha baik kepada kita, ya. Dia berikan rezeki yang tidak terhitung, yang berikan nikmat dan seterusnya, ya. Dan berarti kalau semakin kita menyadari banyaknya nikmat, atau semakin kita menyadari bahwasanya nikmat Allah itu begitu banyak bagi kita, semakin kita harus sadar bahwasanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Walihada qala al-musannifu ba'da dzikri rububiyyatillahil khalqa. Makanya setelah itu, ya, musannif mulai menyebutkan, ya, mengatakan wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Ini kan tauhid tadinya, ya. Allah itu adalah sesembahanku, ya, dan tidak ada sembahan selain Dia. Jadi setelah kita meyakini bahwasanya Rabb kita itu adalah Allah, yang kedua kita harus meyakini bahwasanya hanya Dia saja yang kita sembah, gitu. Inilah konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Tsumma dzakara dalil ar-rububiyyati wal uluhiyah. Kemudian beliau menyebutkan dalil rububiyah dan uluhiyah. Jadi kalau rububiyah itu maksudnya itu begini. Rububiyah itu, ya, sifat Allah yang menjadikan Dia itu berhak untuk disembah. Ya, sifat Allah yang menjadikan Dia itu berhak untuk disembah. Apa sifat-sifat Allah? Ya, Dia menciptakan, Dia mematikan, Dia yang memberi rezeki, sebagainya. Adapun uluhiyah itu perbuatan kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita, ya. Jadi kalau rububiyah itu kaitannya dengan Allah, uluhiyah itu kaitannya dengan hamba, gitu ya. Nah, kaitannya dengan hamba. Jadi Allah itu punya sifat rububiyah dan punya sifat uluhiyah. Apa sifat rububiyah? Maksudnya Dia berhak, ya, hanya Dia saja yang punya sifat-sifat sehingga membuat Dia berhak untuk disembah. Apa maksudnya sifat uluhiyah? Sifat ketuhanan, ya, sifat hanya Dia yang berhak untuk disembah, gitu. Nah, maka rububiyah saja tidak cukup, karena kalau kita memahami hanya rububiyah doang, berarti kita menyembah Allah dan menyembah yang lainnya juga tetap dikatakan rububiyah. Ya, antum meyakini Allah yang menciptakan, tapi antum juga meyakini ada makhluk atau ada zat lain yang menciptakan selain Allah. Nah, ini kan masih masuk hitungan rububiyah, tapi tidak terpenuhi di situ uluhiyahnya. Ya, maka dalilnya apa? Dalil rububiyah dan uluhiyah itu alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah. Farrububiyyatu fi qoulihi ta'ala rabbil alamin.
Nah, perhatikan kata Rabb, di kata Rabbil alamin di situ. Wal uluhiyah fi qoulihi ta'ala alhamdulillah. Coba kita perhatikan baik-baik di sini. Jika kita mengatakan Rabbul alamin, ya, itu berarti kan kita meyakini Allah itu Rabb semesta alam. Berarti kita menetapkan sifat rububiyah kepada Allah. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, ini berarti kan sifat uluhiyah artinya. Ya, memuji Allah itu kan ibadah. Ya, dari mana ibadah itu? Dari hamba kepada Allah. Paham maksudnya ya? Nah, maka di dalam ayat ini ya Allah awalnya dengan rububiyah atau uluhiyah? Dengan uluhiyah. Itu dia maksudnya. Jadi uluhiyah sama rububiyah itu erat sekali kaitannya. Tidak cukup hanya dengan rububiyah saja. Ya, karena apa? Karena Allah sendiri mengawalinya dengan uluhiyah di ayat itu. Alhamdulillah, pujian itu ibadah. Ya, ibadah. Kalau kita mengatakan bahwasanya pujian itu hanya milik Allah semata, berarti sama dengan kita meyakini Allah itu punya sifat uluhiyah. Baik. Falhamdu kainun lahu li'annahul ma'luhu al-mustahiqqu lil ibadah. Ya, maka alhamdu pujian itu ada hanya untuk Allah. Ya, kain bermakna maujud. Ya, sesuatu yang ada memang hanya untuk Allah saja. Ya, li'annahul ma'luh, karena dialah zat yang kita sembah, al-mustahiqqu lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Wa min ma'rifatillahi qadrun yata'ayyanu ala kulli ahadin wa ma zada ala hadzal qadri fannasu yatafadaluna fi. Taib. Wa min ma'rifatillah, dan dalam masalah mengenal Allah ini ada qadar. Ya, qadar artinya takaran atau ukuran. Yata'ayyan ala kulli ahad. Ukuran ini semua kita harus punya. Jadi mengenal Allah itu kan sesuatu yang relatif ya. Ya, antum bisa jadi pengenalan antum kepada Allah kurang jika dibandingkan dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi beda-beda tingkat pengenalan Allah, tingkat pengenalan seorang hamba kepada Allah. Berbeda-beda tingkat pengenalannya. Akan tetapi pengenalan kepada Allah itu ya, ada yang takarannya itu harus ada pada diri setiap orang. Gitu ya. Misalkan antum mengenal Allah, antum mengenal Allah. Kadarnya berbeda-beda. Ya. 50%, 70%, 60%. Ya. Tapi antum bertiga ini harus punya kesamaan dalam mengenal Allah ini dalam satu sisi, dalam satu poin gitu. Kadar minimalnya. Ya, kadar minimalnya yang harus ada pada diri antum bertiga. Ngerti maksudnya? Misalkan antum bertiga meyakini Allah itu ada. Ya. Antum yakini kan? Antum juga yakini, antum juga yakini. Gitu dia. Jadi minimal ini antum bertiga harus punya pemahaman kayak gini, bahwasanya Allah itu ada. Ini namanya qadrun yata'ayyanu ala kulli ahadin. Takaran yang harus ada pada diri antum semua, takaran minimalnya. Ngerti maksudnya? Dan ini harus ada pada semua manusia yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada. Ya, jadi harus punya pengenalan yang seperti ini. Ya, adapun wa mazada ala hadzal qadar. Adapun pengenalan yang lebih dari ini, misalkan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, kemudian apa saja faedah-faedah yang bisa kita ambil dari nama-nama dan sifat Allah, ini adalah sesuatu yang merupakan tambahan dari nilai minimal tadi. Ngerti maksudnya ya? Nilai minimumnya yang ada pada antum tadi, antum mengetahui Allah itu ada, ini nilai minimumnya. Ya, adapun yang lebih dari nilai minimum tadi, fannasu yatafadaluna fi. Manusia itu berbeda-beda tingkatan. Ngerti ya? Nah, jadi katakanlah kadar minimal 30%. Antum 50, antum 60, antum 70. Ya, jadi antum semua punya kesamaan di 30%, berarti kan? Ngerti maksudnya? Sisanya di atas 30% itu ada yang tingkatannya beda-beda. Ada yang di atas 30%, ada yang ya dekat dengan 30%, tapi tidak boleh ada di bawah 30%. Paham maksudnya? Karena yang 30% ini adalah batas minimalnya mengenal Allah. Nah, misalkan untuk mengatakan Allah itu ada, ini batas minimalnya. Adapun lebih dari batas minimal ini manusia berbeda-beda tingkatannya. Ya, kalau dia alim ulama maka mungkin sampai 80-90%. Kalau dia manusia orang-orang awam biasa misalkan, maka mungkin 60%, 50% begitu.
kadarnya berbeda-beda di situ. Baik. Wa usulu ma'rifatillahil wajibati ala kulli ahadin arba'ah. Dan apa kadar 30% itu? Ngerti maksudnya ya? Itulah pondasi dalam mengenal Allah yang wajib diketahui oleh setiap hamba. Ada 4 ya. Jadi antum dikatakan punya kadar minimal ini kalau antum mengenali Allah dari 4 sisi. Awaluha, yang pertama, ma'rifatu wujudihi. Ini dia, mengenal keberadaannya. Antum meyakini Allah itu ada. Fayu'minul abdu bi annahu mawjud. Maka ketika seorang hamba beriman bahwasanya Allah itu ada, berarti dia sudah punya yang 30% itu. Paham maksudnya ya? Kadar minimal itu. Yang kedua, ma'rifatu rububiyatihi, ya, mengenal rububiyahnya Allah, yaitu ketika seorang hamba beriman, meyakini bahwasanya Allah itu Rabbu kulli syai', Rabb dari segala sesuatu. Jadi kan bertambah jadinya nih ya. Yang tadi mungkin 50%, yang tadi 5%, Allah itu ada 5%. Kemudian dia belajar lagi, dia kenali bahwasanya Allah itu adalah Rabb segala sesuatu. Setelah dia baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, bertambah yang tadi 5% sekarang menjadi 10%. Ya, kemudian ma'rifatu uluhiyatihi. Ya, kemudian semakin dia belajar lagi, dia mengenali uluhiyahnya Allah. Fayu'minul abdu bi annahu walladzi yu'badu bihaqqin wahdah. Sekarang dia menyadari bahwasanya Allah itu bukan hanya sesembahan seluruh makhluk, tapi juga hanya Dia yang berhak disembah. Allah bukan hanya sesembahan seluruh makhluk, tapi Dia juga yang satu-satunya yang berhak disembah. Paham maksudnya ya? Kalau kita katakan Allah itu sesembahan seluruh makhluk, ada kemungkinan ada sesembahan lain selain Allah. Tapi kalau kita mengatakan ya, tidak ada sesembahan lain ya, selain Allah, maka ini berarti dia meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Inilah yang disebut dengan uluhiyah. Ya, nambahlah yang tadi 10%, sekarang menjadi 20%. Ya. Kemudian yang keempat, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fayu'minul abdu bi anna lillahi asma'an husna wa sifatin ula. Seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah itu punya nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, dan sifat-sifat yang tinggi. Kalau seorang hamba sudah meyakini hal seperti ini, maka sempurnalah kadar minimal tadi. Ya, berapa kadar minimalnya? Katakanlah 30%. Ya, ini hanya analogi saja, 30% sekian ini, untuk memudahkan memahaminya. Nah, jadi 4 poin ini harus ada pada diri setiap muslim. Ya, jadi kalau antum berdakwah nanti, ya, pastikan 4 hal ini diyakini sama objek dakwah antum. Jangan dulu ajarkan sholat, puasa, zakat sebelum mereka memahami 4 hal ini dengan baik. Ya, tanya kepada dia, Allah itu ada? Kalau dikatakan ada, lanjut yang kedua. Ya, ya. Allah itu siapa? Kalau dia jawab Allah itu sesembahan kita semua, lanjut poin yang ketiga. Ya, tanyakan kepada dia, ya, boleh nggak kita menyembah bersama Allah sembahan yang lain? Kalau dia menjawab tidak boleh, hanya Allah saja yang berhak disembah, lanjut poin yang keempat. Ya, ya. Poin yang keempatnya apa? Kita tanyakan kepada dia, ya, apakah Allah itu punya nama-nama? Nah, apakah hanya satu nama atau banyak? Maka kemudian kalau dia mengatakan tidak, nama-nama Allah itu ada banyak, sifat-sifatnya juga begitu, ya, dan nama-nama yang indah, ya. Ya, bukan berarti dia menyebutkan kepada kita nama-nama Allah, tidak. Yang penting dia yakini saja Allah punya nama-nama yang indah. Paham maksudnya? Tidak perlu kita tuntut dia mengetahui semua nama-nama Allah. Itu qadrun zaid itu. An-nas yatafadhaluna 'alaiha. Paham maksudnya ya? Ya, maka kalau antum lihat dari 4 tahapan ini, kalau kita terapkan di dakwah, kira-kira ya, mentoknya atau macetnya di mana? 1, 2, 3 atau 4? 4. Ya. 3 ke 4, ya, 3 ke 4 di situ. Uluhiyah kan? Ya. 1, 2, orang kafir pun orang-orang Quraisy pun juga meyakini ini dulu kan. Mereka meyakini Allah itu ada, Allah itu sesembahan alam semesta. Tapi yang ketiga, mereka nggak punya, yaitu keyakinan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah. Ini yang mereka nggak punya, karena mereka juga nyembah berhala. Paham ya? Apalagi yang keempat, ya, yang keempat ini malah ya kebanyakan kaum muslimin berada di sini, gitu ya. Kalau orang awam, ya, poin yang ketiga ini nggak ada. Ini yang membedakan antara orang yang musyrik sama mukmin. Poin yang ketiga ini, musyrik sama mukmin itu pembedaan yang ketiga ini. Baik, adapun yang keempat ini adalah level tertingginya, begitu. Baik, ini kalau antum pahami baik-baik, ini ya, akan sangat bermanfaat di dalam menyusun metode dakwah.
ya, kurikulum dakwah itu fondasinya atau patokannya ke sini. Ya, jadi segala hal yang keluar dari 4 hal ini jangan dulu diajarkan. Ya, jangan dulu diajarkan, mulai dari 4 hal ini. Karena percuma untuk mengajarkan sholat, puasa, zakat, ya, tapi dia meyakini bahwasanya boleh sholat kepada selain Allah. Taib. Wa qaulul musannifi rahimahullahu tafsiran lil alamin. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab menafsirkan apa yang disebut dengan al-alamin di surat Al-Fatihah itu. Beliau mengatakan wa kullu man siwallahi alam. Ya. Segala sesuatu selain Allah maka dialah disebut dengan alam semesta, bahasa kita ya, alam semesta. Alam semesta itu selain Allah maksudnya. Hiya maqalatun tabi'a fiha ghairuhu minal mutaakhirin. Ya, tabi'a fiha ghairuhu minal mutaakhirin. Ya, ini adalah ucapan Syekh yang sering dinukil, sering diikuti oleh ulama-ulama mutaakhirin setelah beliau. Ya, ulama-ulama setelah Syekh Muhammad bin Wahab mengikuti beliau dalam perkataan ini. Wa kullu man siwallahi fahuwa alam. Taib. Wa haqiqatuha, ya, hakikat istilah yang disebutkan oleh Syekh tadi, kullu ma siwallahi alam, hakikatnya adalah dia adalah sebuah istilah jara bihi lisanu ulama'il kalam fasya'a wa dha'a. Ya, ini istilah seperti ini tadi, istilah bahwasanya kullu ma siwallahi alam, ini sebuah istilah yang jara bihi artinya masyhur, ya, masyhur di dalam lisan ulama'il kalam. Ini terkenal di kalangan ulama kalam. Lisan di sini maksudnya ucapan, ya. Terkenal di kalangan ulama ahlul kalam. Ahlul kalam ini filsafat itu ya, retorika itu masuk ke sini dia. Fasya'a wa za'a. Nah, ucapan ini menyebar. Ya, sya'a dan za'a maknanya sama. Wala asla lahu fi kalamil Arab. Dan ucapan ini sebenarnya nggak ada dasarnya dalam ucapan orang Arab. Orang Arab nggak pernah mengatakan seperti itu. Ya, tidak ada kata alam dalam, ya, alam itu artinya segala sesuatu selain Allah. Dalam bahasa Arab nggak ada itu. Paham ya? Kalau buka di lisan Arab nggak ada ucapannya seperti di kamus lisan Arab. Fala yujad fi kalamil Arab itlaqu ismil alamin ala majmu'i ma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di dalam bahasa Arab itu nggak ada al-alamin itu artinya segala sesuatu selain Allah, nggak ada itu. Ya, kan, tetapi Syekh Muhammad bin Wahab mengambil makna ini dari perkataan ulama kalam. Kemudian ucapan inilah menjadi masyhur. Wa man sya'uhu anna ulama al-kalam rattabu muqaddimatain ihdahuma Allahu qadimun wal ukhra al-alamu hadithun. Baik, sekarang kita masuk ke ya min ilmil kalam sedikit di sini. Yang pembahasan apa namanya, ada kaitannya dengan ilmu kalam di sini. Sumbernya, ya, kenapa ulama kalam membuat istilah tadi bahwasanya alam adalah kullu ma siwallah? Sumbernya kenapa? Awal mulanya kenapa mereka mengatakan istilah ini? Ya, sebelum mereka ke kesimpulan istilah tadi, ada 2 hal yang lebih dahulu mereka yakini. Yang pertama, Allahu qadimun, bahwasanya Allah itu adalah zat yang qadim, ya, yang mengawali segala sesuatu lainnya. Jadi dia adalah yang pertama, itu maksudnya. Paham maksudnya ya? Ya, wal awwalu la syai'a qablahu wal akhiru la syai'a ba'dahu. Itu yang pertama yang dipahami oleh ahlul kalam, dan ini tentu adalah pemahaman yang tepat di sini ya, karena memang Allahu qadimun. Wal ukhra al-alamu hadithun. Kemudian ya, mereka juga meyakini bahwasanya kalau Allah itu qadimun, Allah adalah permulaan segala sesuatu, berarti alam itu hadithun. Alam itu datang baru setelah Allah. Datang baru setelah Allah. Hadis artinya baru, ya. Paham ya? Ya, jadi alam itu datangnya belakangan. Ya, langit, bumi dan kita, ya, itu datangnya belakangan setelah Allah. Ini 2 hal yang mendasari istilah yang dibuat oleh ulama kalam tadi. Fantajat al-muqaddimatani anna kullama siwallahi alamun. Maka kemudian 2 muqaddimah ini, 2 poin tadi maksudnya, itulah yang melahirkan, intajat artinya yang menghasilkan, yang membuahkan bahwasanya kullama siwallahi alam, bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Ya, paham sampai sini maksudnya ya?
Jadi ulama kalam sebelum membuat istilah itu mereka sudah punya dua dasar ini dulu, Allahu qadimun sama al-alam hadithun. Dari dua hal ini kemudian terlahirlah istilah kullu ma siwallahi alam tadi. Ya. Fahiya natijatun aqliyatun liqaidatin mantiqiyatin la madkhala laha fil lisanil arabi. Maka istilah ini merupakan natijah aqliyah, ya, produk akal bahasa kita, ya. Ya, natijah aqliyah artinya produk logika, hasil berpikir, liqaidatin mantiqiyah, berdasarkan kaidah dalam ilmu mantiq, dalam ilmu logika. La madkhala laha fil lisanil arabi. Ini tidak ada pembahasannya di dalam lisanil arabi, dalam bahasa Arab. La madkhala laha maksudnya dia nggak bisa masuk dalam pembahasan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini nggak dibahas, gitu maksudnya. Paham maksudnya ya? Padahal kan istilah itu harus diambil dari bahasa Arab. Istilah-istilah yang seperti ini kan diambilnya dari bahasa Arab. Nah, alam ini kalau kita mengartikan apa itu alam, seharusnya yang kita ambil adalah perkataan orang Arab kan. Tapi di sini malah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengambil dari perkataan ulama kalam. Ya, ini menunjukkan, ya, ulama kalam pun membuat ini, ya, didasari oleh dua muqaddimah tadi. Berarti ucapan kullu ma siwallahi fahuwa alam itu adalah produk akal yang bersumber dari kaidah logika, kaidah dalam ilmu logika. Yang namanya kaidah dalam ilmu logika tidak ada kaitannya dengan bahasa. Apa maksudnya? Tidak ada kaitannya dengan bahasa. Fasmul alam fi lisanil Arab yusta'malu lidilalah 'alal afradil mutajanisah. Bagaimana kalau begitu makna alam dalam bahasa Arab itu sendiri? Syekh Muhammad Ibn Wahhab memilih pemahaman dari istilah dari ulama kalam. Ya. Beliau tidak memilih pengertian dari bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab sendiri apa makna alam? Yusta'malu lidilalah 'alal afradil mutajanisah. Digunakan untuk menunjukkan sampel-sampel yang mirip, yang satu jenis, ya, al-afrad al-mutajanisah, ya. Antum bertiga pasti punya kesamaan, ya. Kesamaannya misalkan dalam sama-sama talib, ya, maka antum dikatakan alam antum adalah talib. Jadi kata alam itu untuk mengumpulkan sampel-sampel yang memiliki kesamaan di situ. Contohnya antum katakan alamul ins wa alamul jin. Ya, alamul ins, alamnya manusia. Ya, berarti semua yang punya sifat seperti manusia masuk ke dalam alamul ins. Alamul jin, ya, semua yang punya sifat, ya, al-jin, maka dia termasuk golongan alamul jin. Apa maksudnya? Ya, jadi dunia ini ada berapa alam? Tidak terhitung, ya kan? Masing-masing ada kelompok-kelompok begitu ya. Kalau antum bayangkan seperti di dunia ini penuh dengan lingkaran-lingkaran, ya, lingkaran-lingkaran. Ada lingkaran besar, anggotanya banyak. Ada lingkaran kecil, anggotanya sedikit. Ya. Ada lingkaran orang-orang kafir, ada lingkaran orang-orang beriman. Ya, ada lingkaran ahlus sunnah, ada lingkaran orang bid'ah, ada lingkaran al-kufar, ada lingkaran al-musyrikin dan seterusnya. Itu semua satu lingkaran itu namanya alam. Jamaknya apa? Wa majmu'uha yusamma al-alamin. Semua lingkaran-lingkaran tadi kalau disatukan semuanya dinamakan al-alamin. Paham maksudnya? Taib. Wa ma la jinsa lahu la yandariju fi hadza. Ya, maka yang tidak punya jins, ya, enggak termasuk ke dalam penyebutan al-alamin ini. Ya, yang enggak ada jinsnya maksudnya enggak ada yang menyerupainya, hanya satu-satunya. Contohnya al-arsy. Arsy itu kan hanya satu. Ya. Dia maksudnya alam apa dia? Alam jin, alam malaikat, alam manusia? Kan tidak, ya. Dia tidak masuk ke lingkaran manapun karena dia cuma satu-satunya, begitu. Ya. Ya, ibaratnya di dalam satu ruangan, ya, itu semuanya santri kecuali satu orang. Dia itu polisi misalkan. Ya. Maka, ya, dia tidak masuk ke alam yang lain, dia sendirian dalam satu seperti itu. Jadi dia tidak masuk ke dalam penyebutan al-alamin secara bahasa orang Arab. Wal kursi, begitu juga kursi, kayak kursinya Allah, ya. Ya, itu juga tidak termasuk kepada istilah al-alamin. Apa bedanya al-arsy sama al-kursi? Kalau al-arsy itu singgasananya,
ya. Dan kalau kursi itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, ya, itu lebih spesifik lagi dari kata al-arsh, ya, yang disebutkan di dalam ayat kursi itu, ya, al-kursi yang ini, ya, bukan al-arsh. Nah, banyak penafsiran itu, diantaranya ada yang mengatakan al-arsh wal kursi, ada yang mengatakan sebaliknya. Wal jannati wan nar. Nah, begitu juga surga dan neraka. Surga dan neraka kelompoknya apa? Ya, dikelompokkan dalam urdu apa dia istilahnya, ya. Nggak ada klasifikasinya kemana, nggak ada, ya, karena memang dia hanya satu-satunya, surga hanya satu-satunya, neraka juga hanya satu-satunya. Maka berarti yang mana yang lebih luas cakupannya di sini, pengertian ulama kalam atau pengertian dalam bahasa Arab ulama kalam. Itulah kenapa Syekh Muhammad Abdul Wahab memilih pengertian dari ulama kalam tersebut, karena cakupannya lebih luas. Karena kalau pakai pengertian dalam bahasa Arab berarti, ya, arsy, al-arsh, al-jannah, an-nar, al-kursi itu masuk juga berarti. Taib. Taib, ini dia insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pembahasan tentang al-mujudatu siwallahi naw'an, ya, eksistensi yang ada di muka bumi ini atau di selainnya itu, ya, dibagi menjadi dua jenis. Insyaallah taala akan kita ambil di pembahasan selanjutnya yang masih ada kaitannya dengan pembahasan yang barusan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.